Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Zamzam. Kakak ini alumni angkatan 14 Sekolah Alam. Sekarang kakak kelas 9. Di sini kakak akan bercerita tentang seorang pejuang Islam yang bernama Saifuddin Qutuz. Tahu nggak Saifuddin Qutuz itu siapa? Ini kakak mau ceritain, dengerin ya. Jadi, di suatu masa, hiduplah seorang anak yang bernama Mahmud bin Mahdud yang kelak akan dijuluki Saifuddin Qutuz. Qutuz kecil dilahirkan di daerah Asia Tengah. Dan tahu gak sih, kalau Saifuddin Qutuz itu ternyata seorang pangeran loh. Tetapi, karena terjadi invasi bangsa Tatar, makanya keluarganya pun hancur dan dia dijadikan budak. Ketika dia dijadikan budak, dia berpindah dari satu tangan ke tangan tuan yang lainnya. Dan sampailah dia ke Mesir dan dibeli oleh Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak dan kelak akan menjadi panglima besarnya. Di bawah naungan Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak, Qutuz pun lahir dengan pendidikan agama Islam yang benar. Semangat Islam yang kuat bergelora di dalam hatinya. Sejak kecil, ia sudah dilatih dengan menunggang kuda, metode pertempuran, seluk-beluk manajemen, dan leadership. Ia pun tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani, mencintai dan menjunjung tinggi agamanya. Ia juga menjadi seorang yang kuat, penyabar, dan perkasa. Nama Saifuddin Qutuz mulai terkenal ketika meninggalnya Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak. Ketika meninggalnya Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak, tahta pun dipindahkan kepada anaknya, yaitu Pangeran Al-Mansur Nuruddin Ali. Tapi pangeran ini masih kecil menjadi sultan. Makanya Saifuddin Qutuz lah yang akhirnya ditunjuk menjadi seorang sultan. Walaupun sebenarnya Saifuddin Qutuz lah yang memimpin, tetapi dia masih atas nama Pangeran Nuruddin Ali. Pada akhirnya dibuatlah rapat bagaimana jika Saifuddin Qutuz lah yang benar-benar jadi sultan. Karena jika dia mengatasnamakan Pangeran Nuruddin Ali, maka akan menurunkan wibawa pemerintah di Mesir. Dan hasil rapat pun menunjukkan bahwa Saifuddin Qutuz memang pantas untuk memimpin Mesir. Dan pergantian itu pun terjadi pada tanggal 24 Zulqa'dah tahun 657 Hijriah, yaitu beberapa hari sebelum kedatangan bangsa Tartar ke daerah Aleppo. Setelah diangkatnya Saifuddin Qutuz menjadi seorang pemimpin di Mesir, dia langsung merubah beberapa peraturan yang terdapat di pemerintahan Mesir kala itu. Kenapa adik-adik? Karena saat itu pemerintah Mesir sedang tidak benar memimpinnya. Jadi akhirnya dia merubah. Kamu tahu nggak apa saja dirubah oleh Saifuddin Qutuz? Dengerin kakak ya. 1. Saifuddin Qutuz melakukan reformasi di dalam pemerintahan Mesir. Jadi dia merombak semua dan beberapa staf-staf di pemerintahan Mesir. Karena pada saat itu banyak yang korupsi dan lain-lain. Kedua, upaya Saifuddin Qutuz untuk membuat rakyat Mesir menjadi seorang pejuang dengan dibantu oleh para ulama. Biar ketika ada perlawan dari bangsa Tartar, mereka semua kuat imannya dan tidak mudah goyah. Dan ketiga, upaya-upaya untuk menyatukan daerah-daerah di sekitarnya. Biar ketika bangsa Tartar menyerang, kekuatan mereka menjadi satu. Nah, itu adik-adik.